Season 2 bab ke-249. Azura menatap pemuda yang ada di depannya. Mirip. Itulah satu kata yang terlintas di dalam otaknya saat ini. Bagai pinang dibelah dua, batinnya. Mbak. Halo? Pemuda itu melambaikan tangan di depan Azura. Iya. Azura kaget. Tapi masih penasaran dengan siapa pemuda ini sebenarnya. Kenapa wajahnya bisa mirip sekali? Iya kan, Azura? Aku bilang juga apa? Mirip kan? Lebih tepatnya si mirip waktu masih belum sebuncit sekarang. Celetuk Fatimah sambil tertawa. Iya benar Buffet. Jawab Azura. Siapa sih yang Mbak ini maksud? Saya? Pemuda itu nampak bingung sambil menunjuk dirinya sendiri. Masnya ini sebenarnya dari mana? Saya dari Bulan, Mbak. Hei. Nyasar ke sini. Bulan? Bulan puasa ya? Ucap Azura. Bukan. Bulan Agustus. Ya saya dari Agustus hijrah dari tempat tinggal saya yang dulu. Saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah Mbak. Rencananya saya sengaja jalan kaki untuk tolabul ilmi mengelilingi Pulau Jawa. Pindah dari satu pesantren ke pesantren lain. Bertemu dengan banyak kiai, ulama dan para santri. Barang siapa berjalan di satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ucap pemuda itu. Oh begitu ya? Jadi benar kamu dari Jawa? Iya, Mbak. Jawa Tengah. Bukan Jawa aja. Iya kalau orang Jakarta dan sekitarnya, biasa nyebut Jawa Tengah itu Jawa aja gitu. Iya aneh ya Mbak. Ucap pemuda itu dengan polosnya. Kemeja putih, sarung batik dan peci hitam yang sedang dia kenakan saat ini. Khas orang santri. Azura masih melamun. Dia penasaran dengan latar belakang pemuda ini. Tapi dia sungkan bertanya. Jura, kenapa kamu lihatnya seperti itu? Kau tegur seseorang dari samping Azura. Fathan, aku nyariin kamu dari tadi. Jawab Azura. Dia khawatir dengan pandangan curiga Fathan terhadapnya. Ayo ikut aku, Jura. Fathan lalu menarik lengan Azura dan mengajaknya masuk ke dalam pesantren. Sudah tidak usah diambil pusing. Dia salah drama rumah tangga. Ujar Fatimah sambil geleng-geleng kepala. Maaf Ustadzah. Yang tadi itu siapa? Mereka suami istri? Tanya pemuda yang tadi berbicara dengan Azura. Iya mas. Mereka adalah anak pengelola pesantren ini. Ya bisa dibilang mereka adalah generasi ketiga. Kayak rumah makan ya Ustadzah. Pakai generasi ketiga aja. Hei. Bercanda Ustadzah. Ucap pemuda itu sambil tersenyum. Udah jangan panggil saya Ustadzah. Saya bukan Ustadzah di sini. Saya hanya bisa dibilang orang kepercayaan saja sih. Bukan Ustadzah mas. Panggil saja saya Buffet. Seperti santri-santri yang lain. Buffet? Tapi ibu kelihatan kurus dan langsing. Kenapa dibilang Fet? Fet kan gemuk? Ucap pemuda itu diikuti tawa renyahnya. Udah mirip wajahnya. Sifatnya juga sama. Bercanda melulu nih anak. Ucap Fatimah yang juga ikut tertawa. Hei. Saya suka bercanda Bu, tapi tidak berlebihan kan Bu? Karena saya takut candaan saya berlebihan. Enggak. Biasa saja. Ada yang lebih parah dari kamu kok. Oh ya ngomong-ngomong namamu siapa, Mas? Saya lupa. Alif, Bu, nama saya Alif. Saya santri dari Kudus. Oh ya Masal, Andinnya mana ya? Andin? Siapa Andin Bu? Itu loh sinetron yang dulu pernah naik pohon. Salah. Naik daun. Gak tahu ya? Oh ya gak tahu. Mungkin malah sinetronnya tayang waktu kamu masih bayi kali. Hei. Buffet ini lucu juga ya. Kita sefrekuensi, Bu. Gitu ya. Oh ya ngomong-ngomong kamu udah makan belum? Belum, Bu.
Belum 2 kali maksudnya. Hei hei hei. Bercanda Bu, alhamdulillah sudah tadi Bu, di jalan dikasih sama orang. Saya kan sambil lift di tok-tok Bu, jadi sepanjang perjalanan ada aja yang ngasih support. Ada yang ngasih makanan, ngasih gift, gitulah Bu, alhamdulillah. Wih, dakwah sambil lift gitu? Ya Bu, saya melakukan perjalanan ini dengan dibantu lift. Dari sana saya dapat dana untuk membiayai perjalanan saya ini. Selain itu juga biar berasa ada banyak teman aja selama di perjalanan. Kayak gitu termasuk menjual ayat-ayat gak sih? Tanya Buffett yang belum tidak begitu paham dengan media sosial. Tergantung orang melihatnya seperti apa Bu. Saya melakukan ini selain untuk mendapatkan biaya selama perjalanan juga saya sisihkan untuk sedekah. Sebagian dari penghasilan saya selalu saya berikan pada pesantren yang saya singgahi. Saya bagi juga untuk orang-orang kurang mampu yang saya temui di jalan. Malah penonton saya banyakan malah mendukung dengan saya lakukan ini, Bu. Papar pemuda yang bernama Aleph. Oh gitu ya? Ya kamu benar. Manusia itu kan ada dia ya, yang berpikir positif dan negatif. Yang gak suka ya bawaannya pikiran negatif mulu ya. Ya betul Buffett. Oh ya saya permisi ke masjid dulu ya Bu. Alif menoleh mencari keberadaan Azam yang menjadi pembimbingnya di pesantren ini. Nyari Ustadz Azam ya? Ya Bu, kemana Ustadz Azam ya? Tadi kayaknya lagi duduk di situ. Fatimah menunjuk kursi yang ada di ruang tamu. Dia juga berusaha mencari. Mungkin Ustadz Azam sudah ke masjid duluan. Saya mau menyusul ke sana ya Bu. Salam buat suami istri yang tadi ya Bu. Saya tidak tahu namanya. Hei. Namanya Azura dan Fathan. Ya insya Allah nanti aku sampaikan salammu. Oh ya kamu jadi musafir gini gimana dengan istri dan anakmu? Tanya Fatimah sebelum menutup perbincangan itu. Hei. Saya belum berkeluarga, Bu. Belum kepikiran sejauh itu Bu. Sekarang saya hanya ingin berdakwah di jalan Allah dulu. Saya menikmati yang ada ini dulu. Ujar Alif sambil tersenyum. Oh pantas. Yang namanya manusia pasti ingin berkeluarga. Kamu gak mungkin akan seperti ini terus kan? Suatu saat juga butuh tempat kembali yaitu rumah. Ada istri dan anak. Jangan ketuaan nikahnya. Hei. Iya, Bu, setelah perjalanan mengitari Pulau Jawa selesai, insya Allah saya akan mulai memikirkannya. Tinggal sebentar lagi kayaknya. Perkiraan saya sih kurang 2 bulanan lagi selesai. Jodoh gak yang tahu. Kalau nanti Allah pertemukan saya dengan jodoh di jalannya saya angkut aja. Hei. Alif terlihat malu-malu. Angkut. Emang apaan diangkut? Ya udah sana kalau mau ke masjid. Ustadz Azam mungkin udah menunggu di sana. Ucap Fatimah. Azura dan Fathan duduk berdua di taman. Wajah Fathan terlihat masam karena kejadian tadi. Yang, ada apa sih? Cemburu ya? Aku tadi memperhatikan orang itu karena ada sebabnya. Ya tahu? Pasti ada sebabnya. Tapi apa? Kamu ngelihatnya sampai segitunya. Ucap Fathan sambil menatap wajah Azura. Kamu lihat cowok tadi gak? Coba ingat-ingat dia mirip siapa? Mirip banget loh. Emang mirip siapa? Fathan mencoba mengingat-ingat. Salahnya tidak memperhatikan pemuda itu tadi. Dia menggeleng karena tidak tahu. Dia mirip ayah, Fathan. Iya mirip ayah. Mirip banget. Cuma lebih muda dan lebih kurus saja. Kalau kamu lihat foto ayah pas masih muda, kamu pasti akan menjawab iya mirip banget. Masa sih? Mungkin kalau almarhum kakakku masih ada, mungkin seperti dia kali ya? Bentar ya. Aku penasaran. Fathan tiba-tiba langsung berdiri dan pergi meninggalkan Azura. Ya, kok ditinggalin? Ayah harus tahu nih. Bentar aku telepon ayah. Season 2 bab ke-250. Azura buru-buru menelpon ayahnya karena dia tak sabar ingin memberitahu tentang seseorang yang baru saja ditemui tadi. Pemuda yang sangat mirip dengan ayahnya. Hanya saja ayahnya sekarang lebih gempal saja karena kebanyakan makan basreng. Ayah kemana sih?
Kenapa lama banget ngangkat teleponnya? Ayah, ayolah angkat ya. Gerutu Azura. Azura? Panggil Fathan yang kembali menghampiri Azura di kursi taman. Yang, udah ketemu sama si Alif? Azura langsung berdiri begitu melihat suaminya datang. Iya sudah. Iya mirip. Tapi gak 100% lah. Wajar sih ada orang mirip di dunia ini. Bahkan ada yang gak kembar aja bisa mirip kayak kembaran aja. Semua mungkin bagi Allah, yang... Ucap Fathan. Ya sih. Tapi aku excited banget sih pengen bilang ke ayah tentang si Alif. Aku jadi ingat dulu sebelum aku dan Aska ada, ayah dan bunda punya anak laki-laki namanya Alfa. Alfa, Alif. Ya Allah kok kayak kebetulan banget sih. Azura baru menyadari kalau ada kemiripan dalam nama juga ternyata. Alfa, Alif, ya hampir mirip sih. Tapi sudah meninggal kan? Iya. Tapi bisa aja kan ternyata si anak itu ternyata masih hidup. Ditukar sama perawat rumah sakit tempat dia dilahirkan dulu. Bisa aja kan? Kebanyakan nonton sinetron kamu, Zura. Gak mungkin lah. Rumah sakit itu ketat banget, Zura. Gak semudah itu nuker bayi orang. Gak masuk logikan lah. Kalaupun ada juga mungkin hanya satu di tengah sejuta kejadian. Ya siapa tahu ke Alfa itu salah satunya. Hayo. Katamu gak ada yang gak mungkin bagi Allah kan? Kalau Allah berkehendak mau gimana? Hayo coba gimana? Fathan menghela nafas. Lalu geleng-geleng kepala. Istrinya ini memang keras kepala. Sekarang dia memilih mengalah saja. Ya, terserah kamu aja lah. Udah telepon ayah? Udah? Tapi gak diangkat-angkat. Ayah kemana sih? Azura mencoba lagi menelpon ayahnya. Fathan memperhatikan istrinya yang masih berusaha menelpon ayahnya. Assalamualaikum. Ya Allah, ayah kemana aja sih? Ucap Azura tiba-tiba. Lagi berak, Zura. Ada apa sih? Ucap Aras di seberang sana. Iya ayah jorok. Lagian kamu sih? Nelpon terus. HP ayah ada di kantong celana. Berarti sekarang masih di kamar mandi? Ya masihlah. Ih, jorok. Ya udah deh nanti ayah telepon aku ya, Assalamualaikum. Azura menutup teleponnya tanpa menunggu ayahnya menjawab salamnya. Karena dia tahu ayahnya tidak akan menjawab salamnya. Udah ditunggu aja. Sabar yang. Ucap Fathan sambil tersenyum. Ayah kalau berak lama tahu. Pasti sejam lagi baru nelpon. Gerutu Azura. Masa berak sampai sejam? Enggak sih. Cuma nanti setelah berak biasanya suka lupa. Kayak gak tahu ayah aja sih kamu. Sabar ayang. Sabar. Azura menarik nafas panjang. Oh ya, yang. Kamu udah ngobrol sama si Alif? Belum. Cuma nyapa sebentar aja. Setelah tahu wajahnya, aku pamit. Soalnya aku ninggalin kamu di taman kan? Nanti kalau kamu digigitin nyamuk gimana? Fathan tersenyum menggoda. Oh, so sweet. Sampai segitunya kamu khawatir sama aku? Ya dang? Yang, kita nanti tidur di kamar ayah aja yuk. Boleh kan? Mau ngapain? Ingat lo aku lagi tanggal merah. Tahu, ya gak mungkin lah mau macem-macem. Cuma mau ngobrol sama kamu aja. Mau berduaan aja. Boleh kan? Ya boleh sih, ayo. Azura langsung merangkul lengan Fathan. Keduanya lalu berjalan ke arah kamar Aras yang tak jauh dari tempat mereka saat ini. Astagfirullah. Lupa. Aras langsung mengambil celana pendek dan memakainya kembali. Aras langsung membalikan badan dan mengambil ponsel begitu dia ingat kalau dia harus menelpon anak perempuannya yang bernama Azura. Ya dia lupa setelah buang air besar tadi. Kenapa ya? Naura spontan menutup tubuhnya dengan selimut.
Dia memperhatikan suaminya yang nampak sibuk menelpon seseorang. Aku lupa nelpon Azura, Bun. Bisa ngambek nih? Udah jam 11 malam ya? Bentar Ban. Nanti kita lanjutin lagi ya. Udah di situ aja. Jangan kemana-mana ya. Titah Aras. Aras menunggu Azura berapa detik lamanya. Sampai akhirnya Azura mengangkat teleponnya. Ayah. Lupa ya, ucap Azura di seberang sana. Iya maaf ayah lupa. Ada apa sih? Ya aku mau nanya. Emang bener kakakku udah meninggal waktu masih bayi? Kamu ini ngomong apa sih Jura? Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Iya. Udah meninggal waktu masih bayi karena sakit. Atau ayah pernah punya anak lagi selain kita dengan perempuan lain? Hash! Jangan ngawur kalau ngomong ya Jura. Ayah bisa marah loh. Maaf ya. Aku kelepasan. Maaf ya. Tapi si Alif beneran mirip sama ayah deh. Cuma beda postur tubuh aja. Tapi aku pernah lihat foto ayah pas masih muda. Itu mirip banget deh ya. Beneran. Gabung. Kamu nih kebiasaan kalau lagi semangat ngomong, pasti lupa titik komanya. Sampai lupa juga pendahuluannya. Langsung isinya. Mana ayah tahu maksud kamu ngomong itu apa? Alif siapa? Aras setengah kesal. Pertama karena tiba-tiba dituduh punya anak dari perempuan lain. Yang kedua karena Azura cerita yang tidak jelas asal-muasalnya. Gini loh ya ceritanya. Tadi itu ada santri baru di pesantren. Tepatnya bukan santri tetap yang akan menetap. Dia hanya musafir saja yang berdakwah keliling Pulau Jawa. Aku lupa asalnya dari mana. Tahu gak ya? Itu orang mukanya mirip banget sama ayah. Namanya Alif. Kok bisa ya sampai namanya juga hampir sama kayak nama kakak Alfa? Aras tertegun mendengar cerita Azura. Tiba-tiba bayangan masa lalu tentang Alfa terngiang-ngiang kembali. Alfa bayi mungil yang lahir dengan penuh perjuangan. Yang kehadiran awalnya tidak diharapkan. Aras selalu menatap Naura yang juga balik menatapnya. Naura tidak boleh mendengar pembicaraan ini. Aras selalu keluar dari kamar. Dia lalu mencari tempat untuk berbincang dengan putrinya di telepon. Tapi kakakmu memang sudah meninggal, Zura. Mungkin hanya mirip saja, Zura. Kan kata orang di dunia ini ada 7 orang yang wajah yang mirip sama kita kan? Mungkin itu salah satu yang mirip sama ayah. Ya agak tahu juga. Itu kan kuasa Allah, Zura. Tapi aku berharap itu kakak Alfa ya. Apa mungkin dulu pas dia lahir ditukar sama perawat? Ayah besok kesini ya. Ayah harus lihat sendiri. Gak mungkin lah kalau ketukar di rumah sakit. Ayah yakin Alfa yang sudah meninggal itu ya anak ayah. Kamu itu kebanyakan nonton sinetron. Udah gak usah dilebih-lebihkan. Biarin aja mirip. Malah bagus kan mirip ayah. Berarti dia ganteng. Kamu jangan kesemsem. Ingat. Udah punya Fatan lo. Hei. Ih. Ayah kepedean banget deh. Tapi ya. Ayah harus ketemu deh sama dia. Apalagi usianya kalau gak salah gak jauh beda sama aku ya. Kalau gak salah Kak Alfa kan terpaut 2 tahunan dari aku dan Aska kan ya? Iya ya besok insya Allah ayah ke sana. Tapi gimana dengan bunda? Ayah gak mau bunda ikut ke sana. Ayah gak mau lihat bunda keinget lagi tentang Alfa. Bunda pasti sedih, Zura. Ya ayah datang ke sini sendirilah. Ya udah kalau gitu. Ayah gak akan ajak bunda. Kamu jangan bilang sama bunda tentang ini ya. Siap ya. Aras selalu menutup teleponnya. Dia lalu hendak kembali ke kamar. Tapi dia kaget saat melihat Naura yang memakai baju tidur berdiri di belakangnya. Ayah mau kemana besok? Kenapa bunda gak boleh ikut ya? Season 2 bab ke-251